Oke, ini rekap 2 minggu belajar machine learning. Gue sebenarnya udah kehilangan kehilangan keinginan sebenarnya buat bikin video gini. Udah 10 minggu, minggu ke-9 yang ke-10 udah mulai jenuh kayak ngapain yang bikin gini, cuman siapa tahu berguna kan buat orang lain, dan menarik juga ya kalau gue ngeliat flashback nanti itu 2 tahun ke depan, melihat kebodohan diri gue mendeskripsikan tentang ML-an ini. Jadi 2 minggu ini yang dipelajari adalah cerita gue mana ya? Yang menarik adalah pertama belajar NLP, Natural Language Processing. Jadi itu tuh kayak ChatGPT lah, sederhana ChatGPT. Jadi seperti ChatGPT, walaupun tentu tidak dengan kemampuan secanggih ChatGPT, karena ChatGPT itu mereka kayaknya punya data tuh, gue gak tahu berapa giga ya kalau gak salah. Jadi triliunan, lebih dari triliun, pokoknya 10 pangkat berapa giga data gitu. Datanya teks semua gitu, teks. Boro-boro gue giga-giga ya, paling cuma kilobyte doang gitu data teksnya. Cuman itu gue mengolah teks gitu, katakanlah puisinya Shakespeare gitu, ada 5.000 baris. Jadi gimana caranya mengolah data itu supaya bisa bikin puisi kayak Shakespeare lagi gitu. Jadi kayak ada puisinya Shakespeare 5.000 baris, terus kita olah dengan machine learning, dan hasilnya adalah ketika kita misalkan masukin kata red gitu, kita masukin satu kata red, nanti mesinnya itu machine learning model kita bisa memprediksi, oh habis red ini kata selanjutnya apa ya, kata selanjutnya apa ya, sehingga bikin semacam Shakespeare mah bukan puisi ya, pokoknya gue lupa lah, poet juga lah, penyair juga, cuman kayaknya Shakespeare juga sih. Shakespeare ada puisi atau enggak gue juga lupa, tapi intinya katakanlah Shakespeare lah gitu, 5.000 baris. Jadi tadi bisa kita input satu kata bisa bikin satu puisi yang seperti idealnya seperti Shakespeare gitu, dengan machine learning model. Caranya gimana ya, itu menarik juga sebetulnya. Di NLP ini gue sebelumnya kan belajar prediksi itu kayak prediksi bikin linear regression kan, jadi titik-titik yang berbeda di plane XY gitu. Kalau 2 dimensional ya, padahal bisa 10 dimensional pun bisa, tapi gampangnya 2 dimensional lah. Kita bikin garis mana yang paling bisa mendeskripsikan, merepresentasikan titik-titik itu dengan baik gitu, ibaratnya gitu. Dan gue mikirnya kan kalau puisi itu ibaratnya kata-kata tuh dipetakan sebagai angka-angka aja gitu, tapi ternyata agak beda. Ternyata harus ada 5.000, katakanlah ada 10.000 kata gitu. Nggak 10.000 kata tuh nggak semuanya dipetakan jadi line gitu, tapi di gampangnya gimana ya, tapi dipecah-pecah gitu. Jadi bukan 10.000 tapi dipecah jadi ada beberapa batch gitu, sehingga untuk memprediksi itu kita memprediksi dari batch-batch yang ada itu, bukan dari satu kata yang dimampatkan langsung, bukan dari 10.000 kata itu dimampatkan langsung dalam satu plan XY gitu. Jadi beda. Susah banget kalau technical gini dijelasinnya. Tapi memang gitulah, susah. Jadi gue kepikiran juga akhirnya, kayaknya seru ya untuk bikin model, tapi bukan buat Shakespeare, tapi buat puisi-puisi poet-poet apa, penyair Indonesia favorit gue, katakanlah Hairil Anwar, Joko Pinurbo, atau kita gabungin gitu kan. Kita bikin machine learning modelnya, kita feed data ke machine learning model itu data dari puisinya
Joko Pinurbo, puisinya Hairil Anwar, puisinya siapa yang gue suka lagi ya, Sapardi gitu, kita masukin aja. Terus kita lihat ntar gimana ya bisa bikin genre puisinya, kayaknya seru gitu. Gue mikir itu. Dan terus kemarin juga belajarnya ini time sequence, time series, gimana memprediksi kayak yang gampangnya inilah, contoh paling gampang harga saham perusahaan gitu. Katakanlah perusahaan apa ya, sudah muncul gitu kan, tiap hari itu ada perubahan harga kan. Nah dengan machine learning bisa, ini standar lah, bisa diprediksi dengan tadi linear regression. Nggak linear regression sih, nggak harus linear kan, nggak harus berbentuk garis lurus gitu, tapi bisa garis lurus bercampur siklikal dan segala macam. Tapi intinya itu, dengan machine learning bisa bantu prediksi itu. Dan gue kepikiran juga, anjir seru juga ya kalau datanya data politik gitu. Gue kan mahasiswa Elpol ya, seru juga kalau datanya data demokrasi atau data GDP atau data pemilu. Banyak sih banyak imajina, banyak plan-plan yang seru yang kepikiran. Jadi itu terus anjir masih banyak ya ternyata. Tapi intinya itu, terus gue belajar ini juga. Jadi ada satu sesi di Coursera tuh belajar ini, belajar kayak aturan, dalam tanda kutip, aturan distribusi data. Jadi kan kalau machine learning itu ada biasanya tuh kita punya data nih, data untuk jadi input ke modelnya. Biasanya dipecah lagi, ada data buat training, data buat evaluation, ada data buat test gitu. Beda-beda. Nah jadi ada aturannya, aturan pembagiannya. Ada 80, biasanya aturan rule of thumbnya 80% training, 10% evaluation, 10% test gitu. Cuman gue ini aja sih, kepikirannya kayak ini kan sebenarnya ibaratnya doktrinasi aja sih ya. Ada alasannya, maksudnya karena itu banyak dipakai ya, tentu saya tidak tahu apa-apa, lebih mending untuk mengikuti mayoritas engineer di sana gimana gitu rule of thumbnya. Cuman kalau mikir dari first principle ya nggak juga sih, banyak rules yang sebenarnya rules of thumb yang sebenarnya masih bisa ditanyakan. Dan gue pingin memperdalam pemahaman gue aja sih supaya bisa jadi AI engineer yang lebih jago gitu. Maksudnya memperdalam kemampuan basic matematik, basic statistik, untuk bisa kayak ya bisa building pemahaman gue dari first principle lah gitu sih, sehingga nggak perlu bergantung pada aturannya gimana ya gitu. Sama yang terakhir ternyata setelah itu gue belajar lagi jadi banyak modulnya 2 minggu ini. Setelah itu belajar lagi tuh JavaScript sama Kotlin sama Swift. Kotlin tuh buat bikin Android app, JavaScript tuh buat bikin web. Karena machine learning model mah kalau cuma di Python doang kan nggak berguna gitu, mesti di deploy juga. Di deploynya mesti bikin di environment yang ya tadi, bisa environment yang cukup buat Android apps, itu cukup buat web gitu, sehingga anjir nih repotnya man. Sehingga mau gak mau mesti belajar JavaScript, mesti belajar, kalau mau di Android mesti belajar Kotlin. Dan course-nya ya nggak belajar banget sih, cuman dikasih kode diubah-ubah dikit. Cuman di situ gue jadi apresiasinya tumbuh bahwa ya kalau mau machine learning mah nggak bisa cuman belajar Python sama NumPy sama TensorFlow doang, mesti belajar cara deploy-nya pakai JavaScript, pakai HTML, pakai Kotlin gitu-gitu. Jadi repot, masih harus banyak belajar. Nah jadi gitulah 2 minggu terakhir ini.
Mari.